Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurlena dengan NIM 2101929 dari kelas 1A PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Firda Alfira Mukris dengan NIM 2103273 dari 1A PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Fatika Lani dengan NIM 2102994 dari kelas 1A. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan dari kelas 1A Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok kami akan mempersembahkan video mengenai kasus korupsi dan penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Salah satu gejala COVID-19 yang banyak dialami pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak bisa mengucap atau mencium aroma. Nah, ternyata gejala yang sama sedang dialami beberapa pejabat di negeri ini, hilang rasa juga. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali jadi tersangka korupsi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Pasca operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur. PK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Hukum sepatutnya tidak pandang bulu, harus ditegakkan hingga hilir ke hulu. Namun selalu ada yang di atas segala aturan, mereka yang memiliki modal untuk menyiasati keadilan. Drama demi drama terus diciptakan, tarik ulur politik seperti sengaja dipergelakan. Meminta harga yang berupa kegaduhan yang berlanjut, menghabiskan energi sampai berlarut-larut. Sangat meletihkan mengikuti polemik tak berkesudahan. Sedang menghadapi pengadilan, ia sangat enggan. Buktikan saja jika memang tak bersalah. Jawablah segala tuduhan dengan gagah. Rakyat sudah bosan dengan permainan. Jangan biarkan Indonesia menjadi panggung dagelan. Institusi demokrasi teramat berharga, hanya untuk melindungi sang papa. Masih tersirat opsi sembunyi atau melarikan diri. Namun, percayalah, keadilan akan datang hari ini atau esok hari. Nenek Asiani, warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Seorang kakek dijebloskan ke penjara selama 2 tahun gara-gara perkara kayu bakar. Terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir dituntut 1 tahun penjara. Pedagang sayur di Medan, Sumatera Utara yang mengalami penganiayaan namun justru ditetapkan sebagai tersangka. Hukum diciptakan agar tak ada kesewenangan, supaya kita semua tak bertindak melampaui kepatutan. Penegak hukum yang adil adalah kunci untuk memperkuat kehidupan berdemokrasi. Agar yang tak berdaya terlindungi, dan mereka yang kuat tak bertindak keji. Di hadapan hukum harus setara. Jangan di pengadilan hasilnya malah berbeda. Jangan sampai hukum malah tumpul ke atas. Pada yang lemah, hukum justru menjadi puas. Keadilan harus dirasakan oleh semua. Hukum bukan untuk mereka yang berkuasa. Sudah terlampau banyak peraturan, kini saatnya memperbanyak keadilan. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Adapun sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terpatri bukanlah keadilan yang merata, namun seolah tangisan menjerit dan jiwa merajalela mencari dinamika keadilan. Haruskah begini? Yang di atas terus tertawa dan yang di bawah terus terisak. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik. Berbagai kritik diarahkan, baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Bisa kita simpulkan yaitu tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran. Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.